Kamu kayak memberikan fokusmu, perhatianmu, uangmu guys, waktumu ke seseorang yang harusnya tidak mendapatkan itu semua darimu. Meanwhile, tugasmu, tanggung jawabmu, di mana seharusnya perhatianmu terfokus, tertuju, itu kamu abaikan. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading segala sesuatu ada alasannya untuk ke-12 zodiak sign di bulan Maret 2025 ya guys. Oke. Aku akan upload 3 video guys untuk malam ini. Yang pertama alasan untuk melepas, yang kedua alasan untuk bertahan, dan yang ketiga alasan dia berubah ya. Dan yang saat ini sedang kalian tonton adalah special reading energy update alasan untuk melepas. Biasanya guys kalian akan respon dengan readingan ini adalah kalian yang sulit sekali untuk melepaskan seseorang ya. Gak pengen kehilangan seseorang, gak pengen melupakan seseorang, gak pengen letting go seseorang. Dan intuisimu, feelingmu mengarahkan kamu guys untuk datang melihat readingan ini supaya kita bisa cari tahu kenapa kamu disuruh melepaskan, kenapa kamu disuruh melupakan, kenapa kamu disuruh letting go, supaya kamu itu guys nggak bertahan dengan kesalahan yang sedang kamu buat saat ini. Oke? Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Sebentar lagi, di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya guys. Dan aku akan bukakan 10 kartu dalam readingan ini. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau nanti kamu merasa cocok dengan pembahasan 6 kartu pertama, resonate ceritanya, aduh judgment datang, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari semesta mengenai kenapa kamu harus melepaskan ini orang, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended guys, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu ya. Oke, the first pop-up card adalah Libra card. Ini mewakili Libra guys. Ini kartunya para Libra, namanya Justice. Justice ini adalah decision should be made. Keputusan harus segera dibuat. Kalau kamu nggak bikin keputusan, maka keputusan akan dibuatkan untukmu. Siapa yang akan melakukan atau membuat keputusan untukmu? The Divine, semesta guys ya. Karena ini major arcana di luar kendali manusia. Kamu itu diminta untuk melepaskan ini orang dan kamu nggak mau lepaskan. Kamu kayak ngejar-ngejar aku rasa di sini guys. Kayak selalu saja ngechat seseorang, nelfon seseorang, kepoin dia, stalking dia, segala daya upaya kamu lakukan guys untuk mendapatkan perhatian dia. Dan kemudian kamu udah diperingatkan pastinya berkali-kali, stop doing that. Hentikan. Nanti kita cari tahu kenapa kamu disuruh menghentikan. Kalau kamu nggak menghentikan juga, maka justice ini akan datang untuk menghentikan. Biasanya kalau ini datang guys, karena dia matanya selalu tertutup dan dia bawa pedang, kayaknya bakalan sakit deh guys. Kayaknya bakalan sakit. Karena we are talking about karma here. Seharusnya kamu tidak mempertahankan ini orang. Kamu harusnya melepas. Kalau kamu masih tetap mempertahankan atau kayak nggak mau letting go, itu kan creating bad karma guys. Karena bisa jadi yang kamu lakukan ini mungkin merugikan seseorang atau jadi membuat seseorang merasa tersakiti, I don't know. Tapi yang jelas ketika nanti semesta yang memutuskan untuk kamu atau yang akan membuat keputusan untukmu, ini pasti nggak enak. Pasti nggak enak ya. Oke. Mari kita lihat dulu guys dari oracle-nya. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Di luar lagi hujan ya guys, jadi nada suaraku kemungkinan akan naik turun. Mohon dimaafkan. Di tempat kalian musim apa guys? Musim hujan juga nggak? Atau lagi musim kawin kalian? Kalau di tempat aku guys, sepanjang tahun musim kawin sih. Oke. Semua pada kawin guys. Oke. Let's see. Hai. Nggak mau banget gitu. Nggak mau banget mendengar kenapa kamu harus melepaskan ini. Oke. Be a natural beauty, katanya be a natural beauty. Natural beauty itu cantik alami guys. Kayak apa itu yang cantik alami ya? Ya kayak kamu.
Oke, bukan berarti aku harus bicara dengan perempuan di sini ya guys, atau hanya akan bicara dengan perempuan, enggak. Natural beauty itu artinya alami dan indah, secara alami dan indah. Jadi ketika ada cerita natural di sini, maka kemungkinan besar kamu melakukan sesuatu yang unnatural, artinya nggak alami guys, dipaksakan, dibikin-bikin, yang tentu saja membuat kamu keluar dari beauty ini tadi. Jadi jelek kamu guys. Karena kamu mengejar-ngejar seseorang, kamu jadi jelek. Nggak percaya? Coba berkaca. Sebelum kamu mengejar dia, kamu pasti punya foto ya di galeri HP. Aku mulai ngejar-ngejar dia itu sekitar 3 bulanan lah, misalnya begitu. Dan kemudian lihat fotomu 6 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, guys. Pokoknya waktu belum ada urusan sama dia deh, pasti kamu jauh lebih cantik, lebih ganteng. Nah, setelah kamu mulai mengejar-ngejar, pasti lebih jelek, lebih tua. Segala sesuatu kusam, guys. Semua yang bentuknya bulu pasti kusam. Kenapa? Because you are giving energy. Dan kemudian you don't get it back in return. Tidak ada yang membalaskan untukmu. Jadi kamu kayak capek buang-buang energi terus untuk ini orang, dan kamu nggak mendapatkan santunan energi dari dia. Itu yang bikin kamu jadi tambah jelek, tambah tua. Bukan tambah jelek, jadi jelek ya. Jadi jelek, jadi tua guys. Jadi nggak, ini wajahnya itu nggak sparkling, nggak cerah, nggak bersinar. Because you are doing something unreciprocately, I think. Oke. Jadi kembalilah katanya untuk natural, alami, siapa dirimu sebenarnya secara alami gitu aja guys, dan itu akan membuat kamu kembali indah katanya, begitu indah. Ada yang namanya Indah di sini. Halo Indah, apa kabar? Mungkin ini readingan untuk kamu. Halo. Kok baunya perselingkuhan ya? Bukan perselingkuhan sih, tapi kamu mengejar orang yang sudah punya pasangan. Baunya ya. Emang gimana bau yang kayak gitu, Ray? Bau telur busuk, guys. Hush. Ya, The Six of Swords, mengaku kalah, mengakui kekalahan, menyadari kekalahan, keluar dari medan pertempuran. Berarti saat ini guys, berusaha untuk tetap ada di dekat ini orang, atau kayak mengejar-ngejar dia, tidak mau melepaskan dia, menurutmu adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Mungkin kamu tipikal yang pantang menyerah guys. Halo Libra, Gemini, Aquarius, apa kabar saudaraku? Knight of Pentacles, planning, ada rencana. Kamu kayak kan mau kasih sesuatu supaya dia tidak pergi, atau supaya kamu bisa stay around that person. The Four of Swords, capek banget ya, lelah. Jadi kayaknya kamu kasih-kasih terus deh guys gitu. Biar dia nggak menjauh, biar dia nggak cuekin kamu transferin uang, kamu kasih hadiah-hadiah begitu. The Moon, fokusnya Eight of Swords, attachment ini guys. The Fool ditambah the Nine of Wands. Oke, mari kita lihat nasihatnya. Wheel of Fortune, hoki. Berarti di bulan Maret ini adalah bulan pelepasan untukmu guys, kayak pemutihan pajak gitu. Kalian ada yang melanggar pajak di sini guys, nggak mau bayar pajak. Nah, pernah kena pemutihan pajak, ya udah nggak usah dibayar deh, udah dianggap dilunasin sama negara gitu. Nah, kayak gitu deh. That's the Wheel of Fortune here ya. Oke, the Page of Swords, kepo dan stalking. Kenapa kamu kepo dan stalking? Biasanya karena adanya ketidakpercayaan guys, atau kamu nggak dapat akses untuk informasi yang kamu inginkan langsung dari orangnya. Jadi kamu cari tahu. Misalnya kamu pengen tahu kabarnya dia bagaimana, kamu cari dia apa kabar, nggak dibalas. Nah, kamu cari sendiri dong. Gimana nih kabar nih orang? Aman nggak? Kelihatan lah guys, dia tuh update status sosial medianya, lagi meeting, dan kemudian kelihatan ketawa-ketawa sama teman-teman kantornya. Oh, berarti masih kerja, belum di PHK. Nah, that's the Page of Swords ya, stalking. Atau gimana ya dia dengan suaminya? Gimana ya dia dengan istrinya? Dan kemudian kamu lihat dong, kalau ternyata mereka baru liburan ke Eropa guys, lengkap semua, sak mertua-mertuanya dibawa. Oh, ternyata dia masih bersama suaminya, masih bersama istrinya. It's like finding information by yourself, the Page of Swords. That's the attachment. Jadi aku rasa ini orang sudah bilang, dadah, jangan dekat dengan gua lagi, pergi deh lu, kayak begitu. Dan kemudian kamu nggak mau guys, kamu nggak mau, kamu nggak mau. This is so attached. This is not a good combination card guys. Ketika Devil datang bersama the Eight of Swords, nggak enak banget ini guys. Yuk kita langsung klarifikasi ya. Let me do the Page of Swords, thank you. Rayuanmu membawa aku ke surga, tapi tipuanmu membawaku ke neraka. Kayak ada yang ulang tahun guys, kayak ada yang ulang tahun. I see birthday cake. Ada yang ulang tahun, siapapun itu.
Kayaknya gini. Orang yang resonate dengan ini kayak merencanakan akan kasih hadiah ulang tahun. Tujuannya adalah to make yourself at this person mind. Apa itu istilahnya ya guys? Aku nggak tahu, lupa. Kita kayak nggak ada akses ke seseorang, tapi kita itu pengen kita itu ada di dalam pikirannya. That's what are you doing right now? Dan sepertinya akan memberikan hadiah ulang tahun. Oke, kemungkinan besar orang yang sedang sulit untuk kamu lepaskan ini adalah orang yang sebentar lagi akan berulang tahun dan kamu udah merencanakan akan membelikan sebuah barang mahal untuk dia, tujuannya supaya dia ingat kamu. Dia memang akan pakai barang mahal itu guys, tapi dia nggak ingat kamu. Dia feel kan attachment. Karena itulah tadi kamu makin lama makin tua, makin lama makin miskin guys. Makin lama makin sulit, keuangannya makin seret ya kan. Kasihan banget ya. Stop doing that. Oke. Ini bukan tentang perjuangan guys. Ini tentang menerima kenyataan. The Six of Swords, mengakui kekalahan ya. It's not really literally you are lost here guys, enggak. Kamu nggak kalah sebenarnya. Kalahnya itu the Six of Swords itu yang masuk kalah di situ adalah kamu menghentikan perjuanganmu yang menurutmu adalah perjuangan ini begitu ya. The Four of Cups double confirmation, the Four of Swords juga, Six of Swords menyesal ya. Ada penyesalan di sini guys. This is the double confirmation, the Four of Swords. Nyesal sebenarnya kamu. Jadi setiap kali kamu misalnya memberikan sesuatu ke ini orang, kamu nyesel guys. Kenapa? Karena mungkin hasilnya tidak seperti yang kamu inginkan. Maunya sih kalau udah tak kasih dia barang mahal, dia tuh ingat dong, at least ngechat kek, rutin kek ngechat atau like kek sosial media gua. Ini nggak dingin-dingin mulu, begitu nih guys. Oke, aku melihat ada yang tersalur di sini pemberianmu, artinya dia tidak tolak. Dia nggak tolak. Ada yang tersalur. Karena kamu lelah guys. Kalau ditolak tadi, kamu nggak akan lelah karena kamu not giving anything. Semua itu guys, yang ditolak itu guys, nggak akan melelahkan gitu guys. Kalau it's not reciprocally, nggak akan melelahkan. Jadi kayak perhatian gitu dia tolak nggak. Tapi mungkin dia perhatian kamu pun tetap enjoy, nikmati begitu. It's like vampire energy here. Ya, nggak berlebihan kalau aku bilang kamu sedang berdealing dengan vampire energy. Jadi itu dia makan dari energi yang kamu berikan ya guys. Kalau orang-orang modern sekarang bilangnya NPD. Narcissistic personal disorder ya. Itu kayak sejenis martabak guys. The Six of Cups, the Knight of Swords ya, berulang-ulang seperti ini begitu. Ada maunya aja ini orang. That's why you need to let this person go. Yang pasti guys, ada maunya dia ini nggak baik untukmu. Itu deh yang perlu kamu ketahui. Devil, nggak baik untukmu. Dan kamu pun memberikan atau kayak tadi kan kasih hadiah ulang tahun begitu, pun dalam keadaan tidak ikhlas. Karena Four of Swords lelah setelah itu. Eight of Swords, Five of Wands. Kamu nggak suka sih sebenarnya dalam keadaan seperti ini guys. Jadi yang bikin kamu ini guys masih belum menghentikan, masih belum melepaskan adalah karena kamu masih merasa ini adalah perjuangan. Dan kamu itu tipe fighter berarti, which is nothing wrong with that. Nggak ada yang salah guys. Ada orang yang fighter, ada orang yang lego apa adanya, ya udahlah gitu. Ada orang yang nggak mau berusaha guys, rebahan mulu dari pagi sampai ke malam. Kamu main tipe fighter dari sononya, tipe yang berjuang gitu. Dan kalau kamu masih belum mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu nggak berhenti. Tapi kadang-kadang guys, nggak semuanya kita inginkan bisa kita dapatkan. Nah, kalau orangnya tipenya kayak kamu, itulah yang sulit. Karena kamu nggak tahu guys, kalau sometimes what we won't get it. Tugasku lah di sini untuk mengasih tahu ke kamu. Kadang-kadang yang kita inginkan bukan untuk kita. Tidak bisa kita miliki, tidak bisa kita dapatkan. Kalau kamu mau tanya sama aku, apa yang kamu inginkan, Ray? Pilot, guys. Dari kecil. Apakah aku mendapatkannya sekarang? Enggak, guys. Aku tarot reader sekarang. Kalau aku pilot sekarang, guys, nggak sempat aku baca-baca readingan tarot. That's one example. What you want will not always you get. Ya, menerima itulah yang kadang agak sulit ya, guys. Oke. Mungkin kalau aku cerita tentang gini ya, karena lu nggak pengen jadi pilot, lu nggak ngerasain sedihnya ini gimana gitu guys. Tapi I can feel you now because
really want this person, but it's not yours. Magician, Two of Pentacles, the Nine of Cups. Di bawahnya the 12 Wands. The Fool ini datang guys untuk menjauhkan kamu dari dia. Kamu akan mendekat kembali. Jadi kayak kalau ini tadi ceritanya memang tentang ulang tahun guys, beneran specific person ada yang birthday, ulang tahun di bulan Maret ini. Kamu udah lama guys nggak ngomong sama dia, kamu udah lama nggak ngasih apa-apa sama dia, tapi masih tetap stalking dia. Lalu kemudian kamu ingat ulang tahunnya, dan ulang tahunnya ini akan kamu jadikan momen untuk membuat dia kembali mengingatmu. Itu tidak akan terjadi. Dia memang akan terima kado mahal mungkin yang sudah kamu siapkan ini, tapi itu tidak akan membuat dia kayak membuat kamu itu ada di dalam pikirannya, no, ya. Dan Nine of Wands, kayaknya kamu adalah single mom atau single dad. Aku lihat di sini guys, yang punya banyak tanggungan, yang punya banyak tanggung jawab. Go back to your responsibility, the Nine of Wands. Jadi kayaknya kamu ini guys sampai mengesampingkan tanggung jawabmu demi ini orang. Karena itulah kamu harus melepaskan dia. Sebelum Maret ini berlalu guys, kalau seandainya kan justice tidak datang guys ya, kan nggak datang ya, berarti kan tidak terjadi justice di bulan Maret. Berarti lewat dari Maret, kalau kamu masih belum bisa melepaskan, masih tetap kepo stalking sama ini orang guys, masih tetap memberikan energimu sama dia, lama kelamaan kamu tidak akan memberikan energimu pada sesuatu yang penting dalam hidupmu, yang aku lihat adalah tanggung jawab di sini. Kalau bukan single mom, single dad, harusnya ngurusin anak, harusnya ngurusin orang tua, harusnya ngurusin kerjaan, harusnya ngurusin bisnis begitu. Kalau itu yang kamu kesampingkan, justice akan datang doing something bad to you. Biasanya yang tidak kamu tanggung jawabi atau yang kamu hindari untuk kamu tanggung jawabi tersebut yang akan I don't know, disentil. Dan itu akan bikin kamu guys kayak dipaksa untuk melepaskan fokusmu dari apapun yang tidak penting ke yang penting. Jadi kalau misalnya contoh maaf nih ya, kamu itu single mom punya anak satu misalnya, gara-gara kamu sibuk ngejarin laki orang mulu, kemudian anakmu itu nggak kamu perhatikan, lewat dari Maret kemungkinan besar anakmu akan sakit guys, mohon maaf ya, mudah-mudahan enggak. Dan kemudian kamu akan mau nggak mau melepaskan dengan paksa, lalu memfokuskan ke anakmu. Tapi kan anakmu udah sakit guys, dia kan harusnya bisa nggak usah sakit, gitu kan? Iya gitu. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari semesta mengenai situasi yang terbaca saat ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading alasan untuk melepas untuk bulan Maret 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.